杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tidak hanya itu, Yangke tiba-tiba merasakan keringan di seluruh tubuhnya. Pikiran dan semangatnya segera kembali dan aliran energi internalnya menjadi lebih cepat. Menyadari hal ini, Yangke sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu disebabkan oleh terobosan dalam kondisi mentalnya. Ia langsung merasa gembira. Tampaknya memilih untuk berjalan-jalan memang merupakan keputusan yang bijak. Jika ia bermeditasi dan berkultivasi di pavilion boneka surgawi, ia mungkin akan terjebak dalam rutinitas dan tidak pernah memiliki kesempatan ini. Tak lama kemudian, pelayan membawakan makanan dan anggur yang lezat. Meskipun pelayan agak membual, makanan dan anggur di restoran itu memang sangat enak. Semua bahannya luar biasa, mengandung energi yang sangat besar. Secara teori, mengkonsumsinya secara teratur dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Namun peningkatan ini akan sangat kecil, tidak substansial dan murni seperti kultivasi yang tekun. Oleh karena itu, para praktisi bela diri umumnya tidak akan memilih metode ini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bukan hanya karena mengkonsumsi di sini setiap hari membutuhkan sejumlah besar kristal sumber, tetapi juga karena pertumbuhan yang diperolehnya sangat terbatas. Jauh lebih baik untuk bermeditasi dan berkultivasi dengan jujur. Yangke tidak berniat berdebat dengan pelayan, jadi dia memujinya beberapa kali, memberinya beberapa kristal sumber sebagai tip. Lalu menyuruhnya pergi, kemudian duduk sendirian, minum sendiri. Lantai 3 restoran itu juga penuh dengan pelanggan, beberapa dalam kelompok kecil. Beberapa berpasangan, hanya ada beberapa meja yang ditempati oleh orang-orang seperti Yangke, sendirian. Orang-orang ini menikmati minum mereka, tentu saja terlibat dalam percakapan yang meriah. Membahas adat istiadat setempat, tradisi dan kisah-kisah aneh. Yangke mendengarkan dan merasa agak tertarik. Entah mengapa, mungkin karena sifatnya sebagai laki-laki, percakapan akhirnya beralih ke rencana selir baru penguasa kota Luojin. Ngomong-ngomong soal penguasa kota kita, jangan biarkan usianya yang sudah lanjut menipu Anda. Dia menikmati semua berkah kehidupan. Benar, penguasa kota sudah memiliki 14 selir. Jika dihitung besok, itu menjadi 15. Saya penasaran apakah energi penguasa kota bisa mengimbanginya. Sangat kejam jika seorang wanita cantik ditinggal sendirian di kamarnya yang kosong. Jika Tuan Luo tidak bisa membagi kebaikannya secara merata, selir Tuan kota kemungkinan akan kacau. Apa? Dilihat dari ucapan Anda, apakah Anda punya ide? Bagaimana saya bisa berani? Saya hanya mengatakan. Anda terdengar sangat kasihan. Saya kira Anda ingin membantu Tuan Kota. Jika ada kesempatan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga poni adalah mati secara romantis, bahkan sebagai hantu. Kalian berdua sudah terlalu banyak minum kan? Kalian tidak bisa menjaga ucapan kalian. Hati-hati, dinding punya telinga dan ucapan kalian bisa menimbulkan masalah. Seseorang tiba-tiba mendengus dingin, diam-diam mengingatkannya. Kedua pria yang tadi berbicara dengan bersemangat mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini, dan keduanya berkata dengan canggung. Kami memang minum terlalu banyak. Apakah saya mengatakan sesuatu tadi? Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa. Ayo kita minum. Dalam sekejap topik pembicaraan berubah, namun setelah beberapa saat orang lain berkata, ngomong-ngomong, ke-14 istri penguasa kota semuanya tampak sangat cantik, benar-benar menakjubkan. Menjadi seperti Tuan Luo, seseorang pasti tidak akan menyesal seumur hidup. Yah, bagaimanapun juga dia adalah penguasa kota. Tapi dilihat dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda pernah melihat istri-istri penguasa kota itu sebelumnya. Benar,
penguasa kota menyembunyikan istri-istri itu di rumah besarnya. Bahkan ketika mereka keluar, mereka selalu mengenakan kerudung hitam. Wajah mereka tersembunyi. Para penjaga membuka jalan. Jadi bagaimana mungkin Anda pernah melihat mereka? Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tentu saja tidak seberuntung itu, tapi saya punya keponakan. Seorang wanita bekerja sebagai pelayan di rumah besar penguasa kota, melayani istri-istri penguasa kota dengan dekat. Menurutnya, semua istri penguasa kota sangat cantik, terutama istri penguasa kota yang baru, yang tampaknya sangat luar biasa dan cukup disukai oleh penguasa kota. Oh, Anda bahkan punya informasi tentang istri penguasa kota yang baru. Cepat beritahu saya, seperti apa dia?" Tepat sekali, tepat sekali. Kami semua juga penasaran." Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak masalah untuk memberitahu Anda, tetapi biaya makan ini saya yang bayar. Pelayan, bawakan beberapa kendi anggur terbaik lagi." Seseorang tiba-tiba berteriak. Pria itu tersenyum, mengepakkan tangannya dan berkata, "Teman, Anda begitu terus terang. Kalau begitu, saya hanya akan memberi Anda deskripsi singkat." Sambil berbicara, dia menyeka mulutnya dan mulai menggambarkan penampilan istri penguasa kota yang baru datang. Dia cukup fasih, dan setelah menjelaskannya, semua orang seolah melihat seorang wanita anggun, memikat dan menggoda, perlahan berjalan ke arah mereka dari udara. Untuk sesaat, ekspresi semua orang menunjukkan semacam kekaguman, dan beberapa orang hampir meneteskan air liur. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba mendengus keras dan membanting gelas anggurnya dengan keras di atas meja, membuatnya suara keras. Lamunan orang banyak itu terganggu dan mereka semua menatap pria itu dengan sedikit kesal. Yangka juga mendengarkan dengan seksama ketika dia menyadari keributan itu dan dengan cepat menoleh ke arah sumber suara. Dia terkejut melihat seorang pria kekar duduk sendirian di meja, berbau alkohol dengan tatapan arogan dan garang di wajahnya. Pengamatan indera ilainya mengungkapkan bahwa pria ini hanya berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Terlebih lagi, dia tampaknya baru saja terluka. Energi internalnya tidak stabil dan mata kanannya telah dicukil tanpa alasan yang jelas. Hanya misalkan pupil putih. Ditambah dengan penampilan yang garang dan kasar, dia adalah pemandangan yang mengerikan. Entah mengapa pria bermata satu itu saat ini dipenuhi amarah. Tangannya meremas kendi anggur yang harum mengalir di jari-jarinya. "Siapa itu?" "Itu kakak Chai, harimau turun gunung." Pria yang berbicara sebelumnya terkekeh lalu menampar mulutnya berkata, Tidak, seharusnya harimau bermata satu." Dia tidak berusaha menyembunyikan sarkasme dan ejekannya dan yang lain ikut tertawa. Tampaknya menganggap pria bermarga Chai itu tidak disukai. "Saudara Chai, saya penasaran siapa yang mencungkil mata Anda?" tanya pria itu setelah tertawa. Chai Hu mendengus, tidak menjawab tetapi hanya duduk di sana. Ekspresi garang memutar sebelah ke matanya dan menatap tajam pria itu berkata, "Jangan bicara omong kosong di sini atau saya akan merobek mulut Anda." Ekspresi pria itu berubah dan dia mendesis. "Omong kosong apa? Apa maksud Anda?" Chai Hu berkata, "Wanita muda itu tidak seperti yang Anda gambarkan." "Wanita muda yang mana?" Pria itu merutan kening, tetapi dengan cepat menyadari maksudnya, menyipitkan matanya dan berkata, "Chai Hu, Anda tidak mungkin merujuk pada istri penguasa kota yang baru kan?" Chai Hu mendengus dingin, mengambil cangkir anggur di atas meja dan meminumnya sekaligus. Pria itu bersikeras, "Dilihat dari nada bicara Anda, apakah Anda pernah melihat istri penguasa kota?" Chai Hu terdiam, sekilas ingatan melintas di mata kirinya yang tersisa. Sebelum menjawab dengan dingin, "Tidak perlu bertanyakan lebih lanjut." Pria itu ragu-ragu lalu bertepuk tangan sambil tertawa. "Saya tahu bagaimana Anda menjadi buta." Dia berhenti sejenak menciptakan ketegangan lalu tertawa terbahak-bahak. "Anda pasti dibutakan karena mengintip istri penguasa kota yang baru saat dia mandi." Kata-katanya disambut dengan tawa riuh. Chai Hu tiba-tiba berdiri, membalikkan meja.
Gerakannya cepat dan kuat, seperti harimau yang menuruni gunung. Saat dia menyerang pria itu, sebuah golok tiba-tiba muncul di tangannya yang dia ayunkan. Entah kata-kata itu menyentuh sarafnya atau tidak, niat membunuh Caihu sangat terasa. Mengejutkan pria itu yang dengan tergesa-gesa menyalurkan energi batinnya untuk membela diri. Keduanya berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Dan kekuatan perjuangan putus asa mereka sangat besar. Udara bergejolak dan energi suci membumbung seketika menjungkir balikkan semua meja di lantai 3. Bahkan menyebabkan restoran berguncang hebat. Hampir roboh. Pemilik restoran mendengar keributan itu bergegas mendekat dan melihat keduanya bertarung sampai mati. Pucat pasi karena ketakutan. Memohon kepada mereka untuk pergi keluar kota untuk pertempuran terakhir. Tetapi keduanya tidak mau mendengarkan. Yangka menggelengkan kepalanya tampak tak berdaya. Mengambil cangkir anggur dari meja, meminum anggur itu, membuang beberapa kristal sumber dan menghilang dari restoran, menyelinap di antara kerumunan. Pertarungan antara seni bela diri sangat umum. Setiap seniman bela diri hidup di ambang batas. Hari ini salah satu dari Caihu dan yang lainnya mungkin mati dalam perkelahian ini, tetapi itulah takdir mereka. Yangka tidak bermaksud ikut campur. Awalnya ia bermaksud langsung kembali ke menara boneka surgawi. Tetapi setelah melewati sebuah apotek, ia tiba-tiba berhenti dan berjalan masuk. Apotek ini kemungkinan dimiliki oleh persekutuan pedagang asal ungu karena logonya terpampang di papan nama toko. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli beberapa ramuan. Baru-baru ini ia telah menghabiskan sejumlah besar pilnya. Meskipun ia masih memiliki banyak bahan di cincin spesialnya, ia membutuhkan bahan tambahan untuk memurnikan pil yang harus ia beli. Apotek persekutuan pedagang asal ungu di kota Tianhe ini jauh lebih besar daripada toko piroh di kota hutan Maple, dan persediaannya melimpah. Didampingi oleh seorang asisten toko yang memilih banyak ramuan yang dianggapnya berguna, yang sangat menyenangkan bagi asisten toko tersebut. Asisten toko diam-diam merasa telah bertemu dengan seorang dermawan, menjadi semakin hormat, melayani setiap kebutuhan Yangke dengan penuh perhatian. Butuh waktu 1 jam bagi Yangke untuk menyelesaikan pembeliannya. Ia meminta asisten toko untuk mengemas dan mengatur semua barang sebelum pergi ke kasir untuk membayar. Penjaga toko tampaknya mengenali pelanggannya. Senyumnya hangat dan ramah. Tepat ketika mereka sedang menghitung harga, lampu di pintu masuk meredup dan seseorang masuk. Penjaga toko mendongak dan berseru kaget. "Jadi, Nona Luo, maaf atas kekasaran saya." Mendengar ini, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah. Dalam hati ia berpikir bahwa Nona Luo yang disebutkan oleh pemilik toko mungkin adalah Putri Lo Jin, penguasa kota Tianhe. Karena mereka memiliki nama keluarga yang sama dan hanya seseorang dari kediaman penguasa kota yang akan menerima perhatian seperti itu dari pemilik toko. Hal itu dapat dimengerti. Pemilik toko itu bagaimana juga adalah anggota kamar dagang Yi Yuan. Seorang tamu dengan status setinggi itu tidak akan memerlukan formalitas seperti itu darinya. Karena penasaran ia berbalik dan melihat seorang wanita muda yang anggun, berpakaian dengan gaya unik, masuk dengan senyum ceria. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Pemilik toko, Anda sedang sibuk? Saya hanya melihat-lihat." "Silahkan Nona Luo." Pemilik toko tersenyum tipis. Gadis itu berjalan masuk dengan cepat dan di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan dan gagah dengan bibir merah dan gigi putih, memegang kipas lipat di tangannya. Dia tak lain adalah Qiuyu dari Istana Penerangan Surgawi. Ketika Yangke dan Qiuyu bertatap muka, Qiuyu sedikit terkejut lalu tersenyum dan berkata, "Anda?" Yangke menutupi wajahnya dengan tangan dan menoleh ke samping berkata, "Bukan saya, Anda salah orang." Qiuyu tampak bingung, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Yangke. Gadis itu dengan penasaran mengamati Yangke, lalu menatap Qiuyu dan bertanya, "Kakak Yu, apakah Anda mengenal orang ini?" Qiuyu terkekeh. "Saya sama-sama mengenalnya, tapi kami tidak dekat." "Oh." Gadis itu mengangguk, tampak acuh tak acuh dan menepuk bahu Yangke berkata, "Hei Anda, Kakak Yu sedang berbicara pada Anda, berani-beraninya Anda mengabaikannya." Yangke menggeser bahunya, menepis tangan gadis itu dan meliriknya dengan tidak sabar. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh,
Bukankah orang tua Anda mengajarkan Anda itu? Apa yang Anda coba lakukan dengan menepuk bahu seseorang di jalan seperti itu? Gadis itu tersipu dan menggertakkan giginya sambil berkata, Anda berani menggurui saya. Kyuyu tersenyum dan berkata, Saudari Bing, tidak perlu menganggapnya serius. Orang ini sepertinya selalu bertindak mencurigakan. Dia sama seperti di gerbang kota tadi, menggunakan nama Sekte 1000 Daun untuk menyelinap masuk ke kota. Saya penasaran apa niatnya. Dia dari Sekte 1000 Daun. Wajah Lo Bing memerah mendengar ini. Sepertinya memiliki kesan buruk terhadap Sekte 1000 Daun. Tepat sekali. Kyuyu mengangguk sedikit. Lo Bing segera membalas. Kalau begitu, Anda pasti punya motif tersembunyi. Dasar bajingan, jelaskan diri Anda dengan jelas. Apa yang Anda coba lakukan dengan menyelinap masuk ke kota? Apakah Anda sedang merencanakan sesuatu? Dia langsung menanya Yangke di depannya. Yangke terdiam menatapnya, berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini pasti manja dan agak naif. Kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Yangke tertawa dingin. Lo Bing berkata dengan jijik. Bahkan senyum Anda pun menjijikkan. Kenapa Anda tidak cepat-cepat memberitahu saya apa yang Anda coba lakukan dengan datang ke kota ini? Yangke menyeringai mesum dan berkata, apalagi yang saya lakukan? Saya dengar kota Tianhe memiliki banyak wanita cantik. Jadi wajar saja saya datang untuk mencuri aroma mereka. Terutama beberapa gadis muda yang lembut dan halus. Mereka tipe saya. Sambil berbicara, dia menarik napas dalam, berpura-pura mabuk dan melanjutkan. Cium, hangat harum. Lo Bing terkejut, wajahnya pucat pasi dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tampaknya benar-benar ketakutan. Kyuyu mengerutkan kening, melangkah di depan Lo Bing untuk menghalanginya dan mendengus dingin. Teman, hati-hati. Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak boleh mengatakan apapun yang Anda mau. Karena beberapa kata bisa membunuh Anda. Yang terkekeh dan mengangkat bau. Kalian bersikeras saya menyusup ke kota dengan motif tersembunyi, jadi saya akan ikut bermain saja. Robin tersadar dari lamunannya dan melompat dari belakang Kyuyu. Kemudian dia berteriak. Anda berani menakuti saya? Apa Anda tahu siapa saya? Yang meliriknya berkata dengan nada menghina. Tidak tahu, tinggalkan saya sendiri. Sedang kesal. Dia benar-benar menyuruh saya meninggalkannya sendiri. Mata indah Lo Bing melebar, dadanya berdebar kencang karena marah. Dia lahir sebagai putri penguasa kota Tianhe. Dengan status bergengsi, keluarga kaya dan penampilan yang sangat cantik, dia tidak kekurangan pelamar sejak dewasa. Bahkan Kyuyu dari istana Tianhe selalu menemaninya setiap kali dia mengunjungi kota Tianhe. Dia selalu berada di sisinya, seperti pelindung, dan Lo Jin mengabulkan setiap keinginannya. Dia selalu hidup di dunia di mana dia menjadi pusat perhatian, dimanjakan oleh semua orang, dan belum pernah dibenci oleh pria manapun sebelumnya. Diliputi rasa kesal, dia menghentakkan kakinya dan berteriak. Saya akan membuat Anda membayar. Ekspresi Yangke menjadi gelap mendengar ini. Meskipun dia tidak takut pada kota Tianhe, konflik dengan Lo Bing dapat melibatkan Sekte 1000 Daun dan lainnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Lo Bing sambil berteriak bergegas ke arah Yangke dalam beberapa langkah, memiringkan lehernya yang panjang dan putih dan menatapnya dengan tajam. Tepat ketika Yangke sedang waspada, dia menoleh, menunjuk barang-barang di atas meja dan berkata kepada penjaga toko. Dia membeli ini kan? Mendengar ini penjaga toko tanpa sadar mengangguk dan berkata, benar, bagus sekali. Lo Bing menggetarkan giginya dan berkata, saya menginginkan semua barang ini, jadi Anda tidak akan menjual satupun kepadanya. Wajah Yangke langsung menjadi gelap, bahkan Kyuyu juga terkejut, berpikir dalam hati. Apakah begini cara Anda memberinya pelajaran? Bukankah ini agak berlebihan? Penjaga toko tampak khawatir dan berkata, Nona Luo, barang-barang ini dipilih oleh pelanggan ini dan harga untuk barang-barang yang lebih kecil sudah disepakati. Lo Bing berkata, belum dibayar? Penjaga toko ragu sejenak dan berkata, belum. Baiklah kalau begitu, saya akan mengambil semuanya. Lo Bing mendengus panas dari hidungnya, menatap Yangke dengan ekspresi puas seolah berkata,
Anda berani mempermainkan saya? Yang benar-benar terdiam, semakin yakin bahwa gadis kecil ini sangat manja, bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan kemarahannya. Penjaga toko menarik nafas dalam dan berkata, Nona Luo, barang-barang ini dipilih oleh pelanggan ini. Jika dia bersikeras membelinya, saya harus menjualnya kepadanya. Jadi saya khawatir saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Apa? Wajah Lobing langsung muram saat dia menatap pemilik toko, berkata, apa Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Pemilik toko dengan tenang menjawab, toko kami memiliki peraturan sendiri. Mohon maafkan saya, Nona Luo. Meskipun toko ini kecil, toko ini tetap merupakan milik kamar dagang Jiyuan yang mewakili kamar dagang. Oleh karena itu, meskipun Lobing adalah putri penguasa kota, pemilik toko tidak terlalu takut. Dan dia juga tidak akan mengambil resiko menyinggung pelanggan lain dan merusak reputasi kamar dagang Jiyuan karena dirinya. Adapun menyinggung putri penguasa kota, itu akan ditangani oleh atasannya. Selain itu, jika Lo Jin mengetahui alasan masalah tersebut, dia mungkin tidak akan mengganggu toko itu. Anda! Wajah Lobing memerah karena marah. Qiuyu berkata, Bing Meme, sudahlah, itu hanya beberapa ramuan obat. Jika dia tidak menjualnya di sini, kita bisa membelinya di tempat lain. Tidak mungkin, saya akan membelinya hari ini. Lobing menggembungkan pipinya tampak merajuk dan menggetakkan giginya berkata, pemilik toko, beritahu saya berapa harga barang-barang ini. Saya akan membayar 2 kali lipat. Pemilik toko menggosok dahinya dan berkata sambil tersenyum masam. Peraturan toko kami tidak bisa dilanggar. Yang tertawa. Pemilik toko, bodoh sekali jika tidak mencari untung. Karena nona muda ini bersedia membayar 2 kali lipat, maka jual saja kepadanya. Mendengar ini, pemilik toko segera memberi Yang Ke tatapan terima kasih dan membungkuk, berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Lobing berseru, mengapa Anda bicara seolah-olah dia memberikannya kepada saya? Saya mencurinya. Iya ya, Anda mencurinya. Saya mengakui kekalahan. Yang Ke mengangguk berulang kali. Begitu lebih baik. Ekspresi Lobing sedikit melunak dan dia dengan bangga menggelengkan kepalanya, mengetuk meja sambil berkata, katakan pada saya berapa banyak kristal sumber yang Anda inginkan. Penjaga toko melirik sampo di depannya dan berkata, jika pelanggan ini membelinya, harganya akan menjadi 18 juta kristal sumber. Jadi Nona Luo hanya perlu membayar 36 juta kristal sumber. Mendengar itu, Lobing tak kuasa menelan ludah, tergagap. Berapa? Penjaga toko mendongak dan dengan tenang mengulangi harganya. Bahkan mata Qiuyu melebar kaget saat menatap Yang Ke. Dia tidak pernah menyangka Yang Ke akan menghabiskan begitu banyak kristal sumber untuk barang-barang ini. Jumlah sebesar itu cukup untuk membuat sebagian besar kultivator alam sumber Do terkejut. Bahkan Qiuyu, tuan muda istana Tianzhou, tidak memiliki sebanyak itu. Karena memiliki kekayaan yang begitu besar seperti Yang Ke bukanlah seniman bela diri biasa. Lobing juga tercengang, terdiam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang lama, Lobing akhirnya berkata dengan suara serak. Penjaga toko, Anda tidak salah hitung. Penjaga toko menjawab tanpa sikap menjilat atau sombong. Setelah mengelola toko ini selama 30 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Yang Ke menyeringai dari samping dan berkata, apa Nona Luo, Anda tidak punya uang untuk membelinya? Siapa bilang saya tidak punya uang? Mendengar ini, Lobing melompat-lompat seperti kelinci yang ekornya diinjak berkata, sepotong kecil kristal sumber ini bukan apa-apa bagi nona muda ini. Ayah saya memberi saya uang saku jauh lebih banyak daripada ini. Yang Ke mengangguk berulang kali, menggenggam tangannya dan berkata, Nona Luo, sangat kaya, saya kagum pada Anda. Lobing berkata dengan suara rendah, saya terburu-buru pergi hari ini dan tidak membawanya. Yang Ke tersenyum dan meliriknya dari samping dan berkata, Nona Luo, Anda tidak berpikir untuk membeli secara kredit kan? Siapa bilang saya akan membeli secara kredit? Lobing tersipu. Dia sebenarnya telah mempertimbangkan untuk melakukannya, tetapi setelah godaan Yang Ke, dia terlalu malu untuk melakukannya. Ia hanya bisa menatap Qiuyu dengan ragu-ragu berkata, Kakak Yu.
Qiuyu hampir secara naluriah menyentuh cincin spesialnya. Bibirnya berkedut saat dia berkata, "Kakak Bing, saya hanya punya 10 juta. Mendengar ini, Lo Bing menghentakkan kakinya dan berkata, "Kenapa Anda tidak membawa lebih banyak kristal sumber saat Anda pergi?" Qiuyu terdiam. Ia berpikir bahwa 10 juta sudah banyak. Ini semua adalah tabungan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Dari mana ia akan mendapatkan lebih banyak? Lagi pula, bahkan jika ia punya lebih banyak, ia tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Membayar 2 kali lipat harga untuk beberapa ramuan obat karena dendam akan menghabiskan kristal sumbernya sendiri. Dan Lo Bing pasti tidak akan mengembalikannya. Memikirkan hal ini, Qiuyu menatap Yang Ke dengan kesal, merasa bahwa semua ini adalah ulah bocah itu untuk membuatnya kehilangan muka. Namun Yang Ke pura-pura tidak melihatnya, tertawa dan berkata, "Nona Luo, jadi Anda tidak membawa cukup uang. Kalau begitu saya akan mengambil ramuan ini." "Hentikan!" Lo Bing berteriak, melemparkan dirinya ke atas ramuan-ramuan itu, melindunginya dengan tubuhnya seolah-olah melindungi sesuatu yang sangat penting. Kemudian dia berteriak pada Yang Ke, "Tunggu sebentar, saya akan kembali dan meminta cukup kristal sumber kepada ayah saya." "Apakah Tuan Kota akan memberikannya kepada Anda?" Yang Ke mencibir. Selama Lo Jin tidak kehilangan akal sehatnya, dia tidak akan memberikan Lo Bing sejumlah besar kristal sumber hanya untuk membuatnya kesal. Dia lebih mungkin akan mengirim seseorang untuk memberi pelajaran kepada Yang Ke. Qiuyu tak tahan lagi dan mengulurkan tangan untuk menarik Lo Bing dan berkata, "Kak Bing, berhentilah bermain-main. Tuan Kota sedang sibuk mempersiapkan upacara besok dan mungkin tidak akan menemui Anda." "Saya tidak bermain-main, saya ingin membeli barang-barang ini," kata Lo Bing dengan keras kepala. Yang Ke menggelengkan kepalanya, mengambil ramuan obat, memasukkannya ke dalam cincin spesialnya, menyerahkan sejumlah kristal sumber yang sesuai kepada penjaga toko, dan berbalik untuk pergi. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan kedua orang ini lagi. "Jangan pergi!" Lo Bing berteriak terus-menerus, tetapi sia-sia. Melihat Yang Ke hendak pergi, dia dengan cepat meraih Qiuyu dan memohon, "Kakak Yu, tolong hentikan dia untuk saya. Saya bertekad untuk membeli ramuan obat itu hari ini." "Lupakan saja." Secercah ketidaksabaran terlintas di mata Qiuyu. Dia hampir mencapai batasnya, ikut bermain dengan tingkah laku garis kecil yang naif ini. Sayangnya, kota Tianhe sekarang cukup kuat, dan istana Tianzhou ingin membina hubungan yang lebih dekat dengannya. Jadi setiap kali dia datang ke kota Tianhe, dia akan menemani Lo Bing. Tidak akan baik jika tuan kota mengetahuinya. "Apa salahnya? Di kota Tianhe, saya bisa membawa siapapun yang saya mau. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu," Lo Bing berkata dengan angkuh. "Lagi pula, bukankah dia dari Sekte Seribu Daun dan yang lainnya? Saya bisa bertanya padanya apa rencananya datang ke kota ini." Qiuyu menghela nafas tak berdaya. Melihatnya begitu tidak masuk akal, dia hanya bisa pasrah dan setuju. Selain itu, dia juga ingin tahu apa hubungan Yang Ke dengan Sekte Seribu Daun. Dia tahu betul bahwa tidak ada orang bernama Yang Ke di Sekte Seribu Daun, tetapi Ye Qinghan mengaku berasal dari Sekte Seribu Daun di gerbang kota, yang membuat Qiuyu agak waspada. Dengan pemikiran itu, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi jika Tuan Kota bertanya tentang ini, saya tidak akan pernah menyebut nama Anda. Kakak Yu adalah yang terbaik." Luo Bing berkata dengan ekspresi gembira. Wajah Qiuyu mengeras dan dia berkata dengan suara rendah, "Tetua kedua, terima kasih atas bantuan Anda." Tidak jelas kepada siapa dia berbicara, Lo Bing berdiri di sana dengan seringnya, menatap punggung Yang Ke, berharap dia akan tertangkap. Dia membayangkan Yang Ke disiksa olehnya, berlutut dan memohon belas kasihan, dengan patuh mempersembahkan ramuan obat. Tetapi saat dia melihat senyumnya lenyap, karena Yang Ke berjalan santai keluar dari toko, berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan. "Dia melarikan diri!" Lo Bing mengguncang lengan Qiuyu mengingatkannya. Qiuyu juga terkejut. Dia berteriak kehampaan, "Tetua kedua, apa yang terjadi?" Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok di sampingnya tiba-tiba berkelebat dan 2 tetua tingkat 3 Sumberdo yang datang bersamanya di gerbang kota muncul bersama. Namun keduanya sekarang berkeringat deras. Wajah mereka sedikit pucat, tampak seperti masih terguncang. "Mengapa Anda tidak bergerak?"
Ekspresi Kyuyu berubah marah. Diam-diam merasa bahwa dia telah kehilangan muka di depan Lobing. Suasana hatinya sangat buruk. Kedua tetua itu saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, Anda bijaksana. Bukan karena kami tidak ingin bergerak, tetapi karena kami tidak bisa." "Apa yang terjadi?" Wajah Kyuyu menjadi gelap. Tetua itu berkata, "Orang tua ini juga tidak bisa menjelaskannya. Tepat ketika kami hendak bergerak, kami tanpa alasan yang jelas merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah..." Saat dia berbicara, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Tetua lainnya menimpali. "Sepertinya jika dia benar-benar bergerak, kita berdua akan langsung tergeletak di tanah." "Apakah kalian bercanda?" Mulut Kyuyu ternganga, menatap kedua orang tua itu dengan tidak percaya. Orang tua yang berbicara pertama berkata lagi, "Tuan muda, kami telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun dan kami tidak pernah menolak perintah Anda. Tapi kali ini ada sesuatu yang tidak beres." "Benar, mohon maafkan kami, Tuan muda," tambah orang tua lainnya. Kyuyu menatap mereka lama sebelum berkata dengan suara serak, "Maksud Anda, anak itu berpura-pura lemah? Dia mungkin seorang ahli alam kaisar yang hebat." Mendengar ini, Kyuyu tak kuasa menelan ludah. Keringat dingin mengucur di punggungnya, wajahnya pucat pasi. Kedua lelaki tua itu adalah ahli tingkat 3 sumber Do. Meskipun usia mereka sudah lanjut, kekuatan mereka semakin halus dan mendalam. Untuk menekan mereka dalam sekejap, menanamkan rasa takut pada mereka dan mencegah mereka bergerak tanpa meninggalkan jejak, hanya dapat dicapai oleh seseorang di alam kaisar. Pikiran telah memprovokasi seorang ahli tingkat alam kaisar membuat Kyuyu merinding. Kakinya gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Tidak. Tetua yang berbicara pertama menggelengkan kepalanya. "Anak itu masih muda, dia tidak mungkin seorang ahli alam kaisar. Selain itu, kami berdua telah mengamatinya dengan cermat menggunakan indera ilahi kami. Dia pasti berada di tingkat kedua alam sumber Do." "Jadi, ada seorang ahli alam kaisar yang diam-diam melindunginya?" Kyuyu terkejut lagi. "Tidak, perasaan itu bukan berasal dari seorang ahli alam kaisar." Tetua lainnya menggelengkan kepalanya. Kyuyu menelan ludah. "Mungkinkah kalian berdua salah?" Tetua yang berbicara lebih dulu berkata, "Tuan muda, Anda tidak percaya kami." "Bukan itu masalahnya." Kyuyu segera melambaikan tangannya setelah mendengar ini. "Tapi pasti ada penjelasannya kan? Apakah anak itu berpikir dia bisa dengan mudah mengalahkan kalian berdua?" Orang tua itu mencibir. "Dengan tingkat kultivasi dan usianya, dia 100 tahun terlalu muda untuk mengalahkan kami." Lobing yang mendengarkan dari samping benar-benar bingung. Dia menyela. "Apa yang Anda bicarakan? Orang itu sudah melarikan diri. Kalian berdua orang tua sangat tidak berguna. Sayang sekali kakak Yu begitu baik pada kalian." Wajah Kyuyu tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap Lobing. "Diam!" Lobing terkejut. Sejak dia mengenal Kyuyu sampai sekarang, dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Ia belum pernah melihatnya semarah itu sebelumnya. Dan ditambah dengan penderitaan yang baru saja dialaminya, ia tidak bisa menerimanya sedikit pun. Jadi ia berteriak histeris. "Anda menghina saya? Beraninya Anda menghinaku?" Kyuyu mendengus dingin. "Kedua tetua memperlakukan saya seperti orang tua saya. Mereka tidak akan membiarkan mempermalukan saya." Mata Lobing memerah, air mata jatuh seperti mutiara yang pecah. Ia menggertakkan giginya, berdiri di sana menatap Kyuyu dengan penuh kebencian, lalu menerjang ke depan, memukul-mukul tinjunya dengan liar, berteriak, "Saya benci Anda. Kakak Yu adalah yang terburuk. Saya benci Anda sampai mati." Setelah beberapa saat, ia berbalik dan berlari keluar dari toko, menghilang dalam kerumunan dalam sekejap mata. "Tuan muda, cepat kejar dia." Salah satu dari kedua tetua berkata, ekspresinya sedikit berubah. Kyuyu mendengus dingin. Gadis kecil ini manja, biarkan dia merenung sejenak. "Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada Nona Luo?" kata tetua itu dengan khawatir. Kyuyu berkata dengan acuh tak acuh. "Dia putri penguasa kota. Siapa di kota Tianhe yang berani melakukan apapun padanya? Dia mungkin sudah lari ke rumah penguasa kota. Saya tahu pribadinya. Tidak perlu terlalu khawatir."
Melihat kata-katanya, kedua lelaki tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi anak itu, dia pantas mendapat perhatian lebih. Ekspresi Kyuyu serius. Anak itu mungkin punya beberapa rahasia. Saya ingin tahu latar belakangnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan segera menyelidikinya. Salah satu lelaki tua itu menggenggam tangannya dan menghilang dalam sekejap. Di kota Tianhe, di jalanan, seorang gadis muda menangis dan terisak-isak, tampak patah hati. Dia berlari liar di tengah kerumunan, menuai cacian dari semua orang. Lo Bing sangat patah hati. Ia tidak hanya dibenci dan ditolak oleh seorang pria yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ia juga dipermalukan di toko dan bahkan dimarahi oleh Kyuyu, yang dianggapnya sebagai sahabat terbaiknya. Dia belum pernah mengalami ketidakadilan seperti itu dalam hidupnya. Diliputi kesedihan, air mata mengalir deras di wajahnya tanpa terkendali, dan matanya segera bengkak dan merah. Ia berlari sambil menangis, sesekali menoleh ke belakang, seolah berharap sesuatu, tetapi tidak ada yang mengejarnya. Hal ini hanya memperparah kesedihannya. Ia merasa seperti orang yang paling sengsara di dunia, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih menyedihkan darinya. Setelah memikirkannya, ia menyimpulkan bahwa pelakunya adalah pemuda yang tampak menjijikkan itu. Jika ia tidak menolak memberinya ramuan obat, ia tidak akan dipermalukan seperti itu, dan tidak akan dimarahi oleh Kyuyu. Dengan pikiran ini, ia mengutuk Yangke dalam hatinya, diam-diam bersumpah untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari dan menangis, tetapi ketika Lo Bing bersadar, ia menyadari dirinya tersesat. Meskipun ia adalah putri penguasa kota Tianhe dan dibesarkan di sana, ia selalu dikelilingi oleh rombongan besar dan pengawal setiap kali ia keluar. Karena itu ia tidak perlu terlalu khawatir. Ia bisa bersenang-senang dan seseorang akan mengantarnya pulang setelah selesai berbelanja. Tempat-tempat yang ia kunjungi selalu merupakan daerah paling makmur di kota Tianhe. Tetapi sekarang ia mendapati dirinya dikelilingi oleh kesunyian. Jalan-jalan sempit, udaranya kotor dan ada bau busuk yang menguakkan di mana-mana. Banyak penyandang disabilitas pengemis di jalanan. Seorang pengemis yang berantakan, berlumuran kotoran, sedang memunguti kutu di bawah sinar matahari, memasukkan satu ke mulutnya dan mengunyahnya dengan lahap. Lo Bing segera melingkan kepalanya, merasa mual dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini masih kota Tianhe yang makmur? Mungkinkah ia tersesat ke kota kecil yang tidak dikenal? Pada pikiran ini, Lo Bing merasa ngeri. Jika memang begitu, dia pasti tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Emosinya yang tadinya tenang kembali terpuruk dan air mata panik kembali mengalir di wajahnya. Tepat saat itu, dia tiba-tiba melihat dua pria berjalan di depannya, seperti wanita yang tenggelam dan berpegangan pada sehelai jerami. Dia menyeka air matanya dan bergegas menghampiri, berteriak. Tunggu sebentar, kalian berdua. Mendengar ini, kedua pria itu berhenti dan menoleh ke arah Lo Bing. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat mata mereka berbinar. Lo Bing memang cantik alami, dengan sosok yang anggun. Bertahun-tahun hidup dimanjakan telah memberinya aura superioritas bawaan. Meskipun dia menangis terseduh-seduh, itu justru menambah kecantikannya yang menyedihkan. Tak heran kedua pria itu menatapnya dengan seksama, diam-diam menelan ludah mereka. Biasanya wanita dengan status atau kecantikan apapun tidak akan datang ke daerah kota Tianhe ini. Tetapi hari ini, seorang dewi tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin kedua pria itu tidak tergoda? Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.